Film dimulai dengan menampilkan sosok John Rambo yang sedang menjalani hukuman di penjara setelah berhadapan dengan satu batalion dan menghancurkan sebuah kota di Amerika. Rambo! Pada saat itu muncullah seorang kolonel bernama Samuel yang merupakan mantan atasan si Rambo. How are you, Johnny? Good. Kolonel tersebut meminta bantuan John untuk melaksanakan misi rahasia, di mana jika Rambo bersedia melaksanakan misi tersebut, maka dia akan dibebaskan dari semua tuduhan dan dapat menghirup udara bebas. You interested? Yeah. Setibanya di markas besar yang terletak di Vietnam, Rambo langsung diperkenalkan kepada pemimpin operasi ini yang bernama Murdoch. Ini orangnya. Got around, didn't you? Incredible. Distinguished Service Cross, Medal of Honor. Rambo yang merupakan veteran perang di Vietnam dan paling memahami kondisi hutan di sana dipilih untuk menjalankan sebuah misi rahasia, yaitu mengambil foto para tentara Amerika yang ditawan oleh pasukan Vietnam sebagai bukti untuk diserahkan kepada markas pusat. Namun Rambo dilarang untuk menyelamatkan para tawanan perang atau melakukan kontak senjata langsung dengan musuh. Setelah menyiapkan semua perlengkapan demi perlengkapan, Rambo pun diberangkatkan menuju lokasi. Good luck, son. Thanks. Saat akan terjun dari pesawat, Rambo mengalami sedikit masalah ketika tali parasutnya tersangkut di pintu pesawat. Dengan sigap, Rambo memotong tali tersebut dan berhasil mendarat dengan selamat di tempat tujuan. Sementara itu, Murdoch menunjukkan keraguannya mengenai kemampuan Rambo untuk menjalankan misi ini karena menurutnya Vietnam hampir mirip seperti neraka jahanam, di mana para penjahat di sana sangatlah kejam. Mendengar hal itu, kolonel langsung menyatakan bahwa tempat yang kau sebut neraka sudah seperti rumah sendiri bagi John Rambo. To call hell equals home. Setelah berjalan cukup jauh, Rambo bertemu dengan seorang wanita lokal bernama Cho Bao. Kita sebut saja dengan Mai. Mai ternyata adalah agen ditugaskan untuk membantu Rambo menunjukkan jalan ke lokasi musuh, yaitu tempat di mana para tentara Amerika ditawan. Dikarenakan jalan darat sangatlah memakan waktu, mereka memutuskan untuk menyewa perompak untuk mencapai tujuan. Dalam perjalanan, mereka berdua pun berbincang-bincang agar lebih akrab, di mana Mai mengenakan kalung yang dianggap sebagai jimat keberuntungannya. Sementara Rainbow menunjukkan sebuah pisau belati andalannya yang selalu ada di tangannya. Malamnya, Rainbow dan Mai telah tiba di tepi sungai dan segera turun dari perahu. Kemudian mereka masuk ke dalam hutan dengan suhu yang sangatlah dingin. Sesampainya di sana, mereka menyatukan situasi. Namun, tiba-tiba perhatian mereka dialihkan oleh seorang wanita penghibur yang biasanya datang ke sana untuk memenuhi hasrat para penjahat yang membutuhkan kehangatan. A girl whore from village. Rambo secara diam-diam berjalan untuk mencari lokasi tempat para tawanan ditahan. Akhirnya Rambo menemukan para tawanan yang kondisinya sangat memprihatinkan dan diperlakukan secara tidak manusiawi.
Rainbow yang tak tahan melihat kondisi saudara sebangsanya menderita, memutuskan untuk menghabisi para penjaga demi menyelamatkan seorang tawanan yang kebetulan terikat di luar. Rainbow yang memang mahir menggunakan berbagai senjata mampu menumbangkan satu persatu musuh dengan sangat senyap. Namun, aksi tersebut jelas membuat para tentara menyadari bahwa ada seseorang yang telah masuk ke dalam camp mereka. Akibatnya, Rainbow dan Mai serta seorang tawanan bernama Odin harus kembali naik perahu yang kemarin mengantar mereka dan segera berangkat ke titik penjemputan. Dan ternyata para bajak laut itu telah dibayar oleh tentara musuh untuk menangkap Rainbow dan kawan-kawan. Rainbow dan Mai yang tak ingin tertangkap langsung melakukan perlawanan dan menghabisi para penjahat. Melihat tentara musuh mengejar mereka, Rainbow dengan cepat menyuruh Mai dan Odin untuk melompat ke bawah, sementara dia akan melawan mereka sendiri. Beruntung bagi Rambo karena ia menemukan RPG yang masih berfungsi dan membumi hanguskan semua musuh. Setelah mereka berhasil selamat, Rainbow menyuruh Mai untuk segera pergi ke tempat aman karena misinya bersama Rainbow telah selesai. Sementara Rainbow dan Odin harus segera menuju ke titik penjemputan karena pasukan musuh masih mengejar mereka dari belakang. Sesampainya di sawah yang menjadi lokasi titik penjemputan, Rainbow terus berlari sambil dihujani mortir oleh musuh. Melihat Rambo membawa seorang tawanan, Kolonel langsung melaporkan hal ini kepada Murdoch yang berada di markas. Bukannya senang mendengar kabar tersebut, Murdoch malah terlihat panik dan memerintahkan pilot helikopter untuk membatalkan misi penjemputan. Kolonel pun tidak bisa berbuat banyak karena diancam oleh anak buah Murdoch, sehingga mereka membiarkan Rainbow ditangkap oleh musuh. I want you to abort the mission immediately. I say again. Rambo jelas terlihat sangat kecewa karena telah dikhianati oleh atasannya sendiri, yaitu Murdoch. Setibanya di markas besar, Kolonel marah besar atas keputusan Murdoch yang menyebabkan Rambo dan tawanan tertangkap. Di sini kita akan mengetahui fakta sebenarnya dari misi yang dijalankan oleh Rambo. Ternyata Murdoch memang sejak awal tidak berniat menyelamatkan para tawanan dan hanya menginginkan fotonya sebagai laporan untuk diberikan kepada atasannya di markas pusat agar mendapatkan uang atau cuan keuntungan. Namun Murdoch tidak menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan fatal dengan mempermainkan seorang yang tidak tepat, yaitu John Rambo. Rambo kini sedang direndam dan digantung di kolam tinja yang dipenuhi lintah. Lalu datanglah sebuah helikopter berisi tentara Rusia yang ternyata bekerja sama dengan para tentara Vietnam untuk mencapai tujuan dan kepentingan tertentu. He's dead now. I do not know who you are yet, but I will.
Rambo pun dibawa menghadap untuk diinterogasi oleh seorang pemimpin tentara Rusia yang bernama Kolonel Samsul. Dia menyuruh Rambo untuk menghubungi atasannya dan memberingatkan peringatan agar pihak Amerika tidak melakukan aktivitas semata-mata di negara ini. Rambo yang tidak mau mengkhianati bangsanya sendiri tentu saja menolak perintah tersebut. Fuck you. Akibat hal itu, ia pun disiksa habis-habisan dengan cara disetrum hingga tak berdaya. Bahkan ia sempat disayat menggunakan pisau yang sangat panas. Namun, membasahi rupanya belum cukup untuk membuat John Rambo menyerah kepada mereka. Very strong. The strongest so far. Mai yang mengetahui bahwa Rambo tertangkap oleh mereka, kemudian menyamar sebagai wanita penghibur agar dapat memasuki camp dan menyelamatkan Rambo. Samsul sendiri terus-menerus menyiksa Rambo tanpa henti agar Rambo mengikuti keinginannya. Ketika Samsul sudah kehilangan kesabaran, dia mengancam akan menghabisi Udin agar Rambo mau patuh. Jika orang lain menjadi korban penyiksaan, Rambo yang tidak memiliki pilihan lain akhirnya mengikuti perintah Samsul untuk menghubungi pemimpin markas, yaitu Murdoch. John, come in. Rambo, this is Murdoch. We're glad you're alive. Namun Rambo tidak melaporkan masalah saat ini dan malah mengatakan, Murdoch, I'm coming to get you. Rambo pun langsung membunuh para tentara Rusia dengan bantuan Mai yang telah bersembunyi di bawah gubuk. Mereka kemudian segera melarikan diri ke dalam hutan untuk menghindari kejaran tentara musuh. Keesokan paginya, Rambo dan Mai yang kelelahan sedang beristirahat di tepi sungai. Di sini, Mai mengungkapkan keinginannya untuk pergi ke Amerika bersama Rambo karena dia sudah tidak memiliki tempat tinggal maupun keluarga setelah tentara musuh menghancurkan kampung halamannya dan membantai keluarganya. You take me? Ketika mereka akan melanjutkan perjalanan, namun tiba-tiba di sini muncullah wajah Rambo yang sangat marah atas kematian Mai yang menjadi pertanda buruk bagi semua tentara musuh. Dengan pengalaman tempur dan keahlian perang taktik gerilya yang dimilikinya, John Rambo pun mulai beraksi. Rambo pun berhasil menyergap dan membunuh satu persatu tentara Rusia dengan sangat mudah. Namun karena persediaan amunisi yang semakin menipis, Rambo terpaksa harus turun ke sebuah desa untuk melarikan diri dari kejaran tentara Vietnam. Rambo yang cerdas menggunakan sebuah jerigen berisi bensin dan seekor ayam jago untuk mengelabuhi tentara musuh agar masuk ke dalam ilalang. Tanpa mereka sadari, area tersebut telah disiram bensin oleh Rambo dan inilah yang terjadi. Dengan menggunakan senjata busur panah peledak yang dibawa sebelumnya, Rambo pun meledakkan mereka semua termasuk mobil yang berada di atas jembatan.
Tentara musuh pun yang masih selamat pun ketakutan. Mereka tak menyangka jika serangan brutal ini hanya dilakukan oleh satu orang saja, yaitu John Rambo. Mengetahui komandan tentara Vietnam masih hidup, langsung saja Rambo menghabisinya dengan cara yang tak terduga. Tak lama kemudian datanglah helikopter yang diterbangkan oleh anak buah Samsul bernama Alex. Lalu dia menjatuhkan sebuah bom untuk membunuh Rambo. Beruntungnya Rambo masih bisa selamat dari ledakan tersebut sehingga dia masuk ke dalam helikopter yang terbang rendah. Lalu Alex kembali menerbangkan helikopter dan menyalakan autopilot agar bisa B1 dengan Rainbow. Setelah berhasil membajak helikopter, Rainbow segera menuju ke kamp pasukan Vietnam dan membantai semua tentara yang ada di sana. Setelah Rambo berhasil menyelamatkan semua tawanan perang, namun tiba-tiba datanglah helikopter milik Rusia yang dipiloti oleh Samsul. Rambo dan kawan-kawan segera kabur dari sana karena helikopter Rusia dilengkapi persenjataan yang lebih canggih, sehingga Rambo harus menghindari serangan musuh dengan cara melakukan manuver tajam. Dengan terpaksa, Rambo harus mendarat darurat di tepi sungai, yang mana ketika Samsul akan menembak dan full senyum merasa percaya diri ia telah menang, lalu yang terjadi? Kedatangan mereka pun disambut gembira oleh para tentara yang lain. Sementara itu, tim medis segera memberikan pertolongan kepada para tawanan perang. Lalu Rambo yang sangat marah atas pengkhianatan yang dilakukan oleh Murdoch meluapkan amarahnya. Rambo lalu mendatangi Murdoch di ruangannya. Di sini kita diperlihatkan dengan wajah Murdoch yang sangat ketakutan dan kena mental, apalagi saat Rambo menghunuskan pisau belatinya dan disasarkan di samping tepat wajahnya. Lalu datanglah kolonel yang mengajak Rambo kembali ke Amerika karena ia telah bebas. Rambo mengatakan kepada kolonel bahwa dia ingin negaranya mencintai tentaranya yang telah berjuang mati-matian membela tanah airnya. For our country to love us as much as we love it. Dan film pun berakhir. Oke lur, terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.